Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Berwisata di pantai Sidai Manokwari, seorang pemuda hilang terseret arus. Ratusan warga kampung Kaugapu, Mimika, blokade jalan menuju pelabuhan. Waspada virus HMPV, warga Merauke diimbau menggunakan masker di keramaian. Kasus kematian mendadak sejumlah sapi di SP9 Tanah Miring, Kabupaten Merauke, menarik perhatian Dinas Peternakan Merauke. Masyarakat khawatir kematian sapi tersebut disebabkan virus yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut yang marak terjadi di tanah air. Kadis Peternakan Merauke, Marta Bayu, memastikan dari hasil pemeriksaan Dinas Peternakan Merauke, kematian sapi tersebut bukan disebabkan virus PMK, melainkan karena kurangnya asupan gizi. Bahwa beberapa hari lalu, minggu lalu terjadi kematian sapi di SP9. Perlu kami jelaskan bahwa kematian sapi ini karena penanganan yang dalam arti tidak maksimal ya. Oleh karena itu kita dapat katakan bahwa kematian sapi ini bukan ada kaitannya dengan dengan penyakit mulut dan kuku, karena memang sapi mungkin sudah sekian lama, mungkin dari asupan pakan dan sebagainya mungkin kurang seperti itu. Dan juga kemarin juga ada peternak yang melaporkan terkait babi yang bersangkutan ya. Jadi babi tidak sampai mati tapi memang menurun kondisi kesehatannya karena terkait asupan gizi dari babi tersebut juga kurang nutrisinya, asupan nutrisi kurang, sehingga kemarin babi tidak sampai mati tapi ada peternak yang memang melaporkan penyakit mulut dan kuku yang terjadi sudah di beberapa daerah. Kita harap di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan tetap dalam zona hijau. Dinas Peternakan Merauke memastikan Papua Selatan masuk kategori zona hijau atau aman, sehingga tidak ditemukan sapi maupun hewan babi yang terjangkit virus PMK. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menanamkan akhlak karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buper Waena. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang, kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazin saat sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum. Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin. 3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Tajan. Lalu dibuka jenjang madrasah aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang.
latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin, tapi ketika asar, maghrib, subuh dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbina dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba untuk mendirikan pondok modern. Karena ada kesan kalau pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendirikan pondok modern dengan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Buper Waena menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosakata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosakata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya kita akan membagikan kosakata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosakata. Di satu sisi kami juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya seni, seperti kita kita mengajarkan para santri seni bela diri. Mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci. Kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana cara para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar. Kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan khat, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian ada yang namanya pidato. Nah, ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok Modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom, bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika, Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.